Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa di kelas saya. Jadi kelas saya seperti dapat dilihat ini judulnya adalah Overpressure in Sedimentary Basins. Jadi saya mengajar kelas ini di ITB di level S1 dan juga level S2. Dan juga saya biasa memberikan materi ini sebagai professional course untuk beberapa kawan-kawan di industri migas. Nah, sekarang for some reasons saya memutuskan untuk memberikan semua ini gratis ke saudara-saudara gitu ya. Oke, jadi sekali lagi judul kuliah kita adalah Overpressure in Sedimentary Basins. Jadi nama saya sendiri adalah Agus Ramdan. Saya adalah staf pengajar PNS di Prodi Teknik Geologi dan Prodi Magister Teknik Air Tanah Institut Teknologi Bandung. Nanti kita berkenalan sebentar. Oke, jadi apa yang akan coba kita diskusikan di kelas ini? Jadi yang pertama ini yang akan kita diskusikan di kelas ini adalah bagaimana overpressure bisa terbentuk di cekungan sedimen gitu ya. Jadi mekanismenya itu yang pertama yang akan kita coba diskusikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memprediksi keberadaan overpressure tersebut. Karena prediksi keberadaan overpressure tersebut sangat berguna untuk berbagai hal. Yang paling sering, yang paling obvious adalah bagaimana jika kita ingin melakukan pengeboran suatu sumur. Tentunya kita harus tahu bagaimana pressure yang akan kita hadapi di bawah sana dan besarnya berapa segala macam lah. Nanti akan kita lihat. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari geohazard yang mungkin bisa terjadi akibat keberadaan overpressure. Nanti juga kita lihat beberapa contoh yang cukup fenomenal geohazard yang terjadi yang diakibatkan oleh keberadaan overpressure. Itu akan kita bahas. Nah, kemudian sebetulnya ini yang kadang-kadang overlook, terlewatkan oleh kita, bahwa pemahaman mengenai overpressure itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk membantu menganalisis petroleum system gitu. Nah, ini kita akan diskusikan juga di kelas ini. Bagaimana menggunakan pemahaman kita mengenai subsurface pressure, overpressure yang ada di cekungan sedimen untuk membantu, jadi kembali lagi membantu sifatnya, membantu menganalisis petroleum system. Jadi itu akan coba kita diskusikan. Kemudian yang terakhir, kita sudah melakukan beberapa research mengenai overpressure di cekungan-cekungan sedimen di Indonesia. Itu akan kita diskusikan di bagian terakhir dari kelas saya ini. Jadi ini ada case studies from some Indonesia's sedimentary basins. Sehubungan dengan overpressure itu akan coba kita diskusikan. Jadi kurang lebih itu yang akan coba kita diskusikan selama satu semester atau kurang lebih 14 minggu gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah agenda yang akan coba kita diskusikan selama 14 minggu tersebut. Jadi minggu pertama ini adalah minggu pertama, sebentar saja kita berkenalan sebetulnya minggu pertama ini. Jadi yang kita akan bahas ini perkenalan dulu mengenai referensi utama yang digunakan, mengenai pengalaman-pengalaman saya dalam bidang overpressure, itu yang akan coba kita diskusikan pada minggu pertama ini. Kemudian minggu depan kita akan diskusikan, kita akan coba memfamiliarkan saudara dengan subsurface pressure dan stress. Jadi ini ada dua terminologi, ada pressure dan ada stress. Nanti akan coba kita diskusikan apa bedanya, itu seperti itu. Kemudian di minggu ketiga kita akan coba diskusikan mengenai sumber data yang biasa kita gunakan untuk menganalisis subsurface pressure dan stress, gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, seperti saudara-saudara lihat pada slide ini, 2 minggu kita akan mendiskusikan bagaimana overpressure terbentuk di cekungan sedimen. Jadi overpressure generating mechanisms. Saya sediakan waktu 2 minggu. Ini karena ini cukup krusial saya rasa untuk memahami subsurface pressure di bawah sana. Itu kita harus tahu dulu penyebab terjadinya subsurface pressure, misalnya yang anomali, yang overpressure itu seperti apa. Jadi ya kurang lebih mungkin mirip dengan dokter lah. Jadi kita diagnosa dulu sebelum kita memberikan suatu treatment gitu, seperti itu. Jadi itu saya siapkan 2 minggu untuk membahas mengenai overpressure generating mechanisms, seperti itu. Kemudian 2 minggu juga saya siapkan untuk membahas mengenai overpressure predictions.
Jadi predictions ini dasarnya seperti saya sebutkan tadi adalah pemahaman kita mengenai generating mechanism. Tanpa kita memahami generating mechanism, prediksi yang kita buat besar kemungkinan akan gagal, gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita, maaf ke kawan-kawan geologi saya juga geologis, saya tidak terlalu suka ngitung gitu. Tapi ketika kita berurusan dengan pressure ini ya terpaksa kita harus ngitung gitu ya. Saya sediakan waktu untuk kawan-kawan mendiskusikan mengenai bagaimana kita mengkuantify overpressure selama 2 minggu. Quantitative overpressure estimation saya sediakan 2 minggu. Kemudian 2 minggu berikutnya itu kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari sebelumnya itu untuk berbagai keperluan seperti saya sebutkan tadi, terutama overpressure itu orang selalu gunakan untuk drilling design, itu akan kita diskusikan. Tapi tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan bagaimana mengaplikasikan konsep mengenai overpressure untuk membantu menganalisis petroleum system gitu ya, seperti itu. Itu 2 minggu juga saya siapkan. Kemudian 2 minggu terakhir mungkin ini kita akan coba diskusikan overpressure di beberapa cekungan sedimen di Indonesia seperti saya janjikan tadi sebelumnya gitu. Karena kita sudah sedikit banyak sudah tahu bagaimana kondisi overpressure di beberapa cekungan sedimen di Indonesia, terutama cekungan sedimen tersier yang di Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur kita masih relatif, yang Mesozoik itu kita masih relatif sedikit informasi yang tersedia mengenai subsurface pressure. Oke, jadi itu yang akan kita diskusikan. Nanti kuliah ini akan diakhiri, saya akan coba buat suatu wrap up, kesimpulan gitu ya. Dan mungkin jika masih ada waktu kita akan coba buat suatu seminar kecil mengenai overpressure ini gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan selama 14 minggu ini. Kita akan bersenang-senang, tenang saja dengan subsurface pressure dan stress ini ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja ini kita coba perkenalan mengenai kelas kita ini. Jadi yang pertama itu overpressure ini kira-kira di pikiran saudara yang terlintas ketika saudara-saudara dengar overpressure apa? Kira-kira yang terlintas. Oke ya pasti itu kalau saya tanya geologis gitu atau drilling engineer atau praktisi lah secara umum di oil and gas. Kalau mendengar kata overpressure, asosiasinya dengan drilling hazard, begitu seperti itu. Ya memang itu yang paling sering dibahas, begitu ya, hubungan antara overpressure dengan kemungkinan terjadinya drilling hazard, begitu seperti itu. Oke, saya akan tampilkan beberapa kejadian yang diakibatkan, yang cukup fenomenal ini tentunya, yang diakibatkan oleh keberadaan overpressure. Jadi saya akan coba seobjektif mungkin yang diakibatkan oleh keberadaan overpressure gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah gambar favorit saya gitu ya. Jadi ini Lucy, saudara-saudara saya rasa sudah cukup familiar Lucy itu apa gitu ya, seperti itu. Jadi oke, ini lumpur Sidoarjo begitu seperti ini. Ini perdebatan masih panjang. Sampai sekarang masih belum selesai perdebatan sainsnya. Oke, kita tidak akan menyentuh perdebatannya, tapi kita akan melihat hubungan antara gambar-gambar ini dengan overpressure gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat gambar ini saya ambil gambar ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2006, Lucy ini gitu ya. Lumpur Sidoarjo ini gitu ya. Ini lahirnya Lucy ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2006. Kemudian gambar ini saya ambil tanggal 9 bulan 8 tahun 2006. Jadi kurang lebih kalau saudara lihat ini kurang lebih ya 2,5 bulan lah setelah kejadian Lucy gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang overpressure bisa lakukan dalam waktu 2,5 bulan? Jadi ini karena overpressure ini nanti saya akan coba jelaskan. Jadi apa yang overpressure bisa lakukan dalam waktu 2,5 bulan gitu ya. Ini kita lihat, ini adalah tiang listrik, ini lampu PJU, ini pabrik, kalau saya tidak salah ini pabrik, ini apa namanya, jam tangannya Marsinah, tokoh buruh dulu gitu ya, seperti itu. Kemudian di belakang ini ada perumahan Tanggulangin gitu, di sebelahnya ada rel kereta api, ada jalan tol segala macam gitu, itu terkena impact juga, terkena dampak juga dari Lucy ini gitu, seperti itu. Jadi inilah yang overpressure bisa lakukan dalam waktu 2,5 bulan. Bukan kurun waktu yang terlalu lama ya, seperti itu. Ini kita
harus pindahkan sekolah-sekolah ini, sekolah dasar, ya seperti itu, sekolah negeri saya rasa ini seperti itu harus kita pindahkan juga gitu ya, seperti itu. Kemudian jalan tol harus kita divert juga, jalan tol yang menghubungkan antara Sidoarjo sampai dengan ke Malang kalau saya tidak salah ini harus kita divert juga. Gara-gara apa ini? Ya gara-gara overpressure kalau ditanya ke saya, ya seperti itu. Oke, jadi ini Lucy, kalau kita lihat mengenai Lucy dari literatur ilmiah yang ada, dari scientific publications yang ada gitu ya. Itu Lucy itu tercatat sebagai the biggest mud volcano in the world gitu ya, seperti itu. Saya nggak tahu kita harus sedih atau harus bangga gitu. Kemudian pada waktu jaya-jayanya ini 180.000 kubik meter lumpur plus air keluar ke permukaan ya, seperti itu. Dan sampai dengan Juni 2008 ini ya, ini telah membuat 30.000 orang menjadi pengungsi gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian 100.000 rumah, sekolah dan lainnya hancur. Kemudian jalan tol juga harus kita divert, begitu seperti itu ya, kayak gitu. Oke, jadi ini kalau kita lihat Lucy ini kontroversi sampai dengan sekarang masih sangat panjang sekali gitu ya, seperti itu. Jadi ada 3 pihak yang berdebat secara saintifik ini mengenai Lucy ini, begitu seperti itu. Jadi yang utamanya itu adalah kenapa overpressure itu keluar ke permukaan gitu ya. Ada yang menganggap terjadinya hydrofracturing karena kesalahan prosedur dalam pemboran, itu satu kubu gitu ya. Kemudian kubu yang kedua ada yang yang menginterpretasikan bahwa overpressure tersebut keluar karena gempa Jogja yang memacu terjadinya fault reactivation gitu. Kemudian ketiga yang terakhir ini ada publikasinya juga di Nature atau di Science, saya lupa, itu jurnal yang cukup berwibawa, mengatakan bahwa Lucy ini ada hubungannya dengan proses geothermal, gitu, seperti itu ya. Nah, kalau saudara-saudara nanya ke saya, apa penyebab terjadinya Lucy? Itu seperti itu. Saya akan jawab, penyebab terjadinya Lucy adalah keberadaan overpressure, gitu seperti itu ya. Nah, overpressure itu keluar karena apa? Apakah karena kesalahan pemboran, apakah karena gempa, atau karena ada geothermal di sana? Silahkan aja para ahli berdebat. Tapi satu yang jelas, mau salah ngebor, mau ada gempa, mau ada geothermal, kalau di bawah sana kita tidak punya overpressure, gitu seperti itu, tidak mungkin Lucy ini bisa terjadi, gitu seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, kalau saudara-saudara nanya ke saya, apa penyebab Lucy? Saya akan jawab penyebab Lucy adalah keberadaan lapisan overpressure di bawah sana, begitu. Overpressure-nya keluar karena apa? Silahkan para ahli berdebat, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu kejadian pertama yang cukup dramatis saya rasa yang berkaitan dengan overpressure. Nah, ini kejadian kedua yang tidak kalah dramatisnya saya rasa ya. Ini BP Deepwater Horizon Disaster ini. April 2010, jadi belum lama-lama amat lah ini, 6 tahun yang lalu. Jadi fotonya sih indah ya ini ya, dilihat. Kalau kita lihat foto ini, fotografi ini sangat indah sekali gitu ya. Ini saya ambil dari The Guardian gitu, seperti itu. Tapi kejadiannya mengerikan sekali gitu ya. Jadi ini Deepwater Horizon Disaster, sumurnya BP Macondo 1 yang sangat bikin heboh di Amerika sana pada waktu itu gitu ya, untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita coba lihat BP Deepwater Horizon Disaster gitu ya, ini level of disasternya extraordinary lah gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini BP Deepwater Horizon Disaster ini membuat menjadi the worst oil spill in US history. Terburuk nih sepanjang sejarah Amerika berdiri. Oil spill yang pernah terjadi gara-gara Deepwater Horizon Disaster tersebut, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini kenapa nih BP membayar 18,7 billion US dollar, gitu ya, seperti itu. Kalau lihat ini ya kita tidak ya no wonder lah gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat ini yang tadi itu oil spill itu gitu ya, seperti ini. Ini saudara-saudara lihat ini oil spill yang terjadi, ini sumbernya di sini gitu, seperti itu. Tapi oil spillnya itu dia mencemari dari mulai Louisiana, Mississippi, Alabama sampai Florida yang sangat indah tersebut gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya luar biasa sekali ini. Ini kalau saya tidak salah ingat, dulu saya nonton di TV begitu ya, untuk BP bersihkan ini gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sudah bersih, itu apa gitu ya, Obama dan keluarganya renang di sini nih.
Jadi kalau presidennya udah renang di sana, ya rakyatnya percayalah udah bersih gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau saya tidak salah gitu ya, seperti itu. Jadi saudara bisa bayangkan ini tiap hari gambar ini yang ditampilkan di CNN, Reuters, National Geographic dan sebagainya, apa yang akibatnya terhadap saham BP waktu itu? Drop yang jelas ya, seperti itu. Jadi BP babak belur lah waktu itu ya, seperti itu, kayak gitu. Nah ini kalau kita summary-kan BP Deepwater Horizon ini telah membuat 11 orang terbunuh di rig tersebut gitu ya. Kita ikut berduka cita, itu kawan-kawan kita itu seprofesi gitu, seperti itu. Kemudian hampir 5 juta barrels itu oil tertumpah gitu ya, gara-gara sumur itu, dan mencemari seperti tadi kita lihat di slide yang tadi, mencemari dari mulai Louisiana, Mississippi, Alabama dan Florida. Ini jadi luar biasa sekali. Kemudian BP harus bayar 9.2 billion pound ya, yang seperti tadi kita lihat sebagai kompensasi. Ini dari The Telegraph gitu ya, seperti itu. Jadi saudara bisa bayangkan apa kerugian BP yang diakibatkan oleh bencana di Deepwater Horizon ini. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat BP Deepwater Horizon begitu ya, kalau kita lihat BP Deepwater Horizon begitu seperti itu, ini sama dengan Lucy sebetulnya. Ini orang berdebat segala macam apa ini penyebabnya. Ada yang bilang bad cementing job dan lain sebagainya begitu ya. Tapi satu hal yang pasti, kembali lagi, mau bad cementing job mau apapun itu gitu ya, fluida tidak mungkin keluar ke atas permukaan jika tekanannya segitu-segitu saja, atau kita sebut tekanannya normal ya. Nah, fluida bisa keluar ke permukaan, ke seabed atau ya, sampai dengan mencemari laut. Kemudian tadi kalau kita di darat, kita punya Lucy di darat, kenapa fluida bisa keluar sedemikian banyak dan dengan elevasi yang cukup lumayan gitu? Itu karena tekanan fluida di bawah sana melebihi sesuatu yang normal gitu ya. Jadi kembali sama, kalau saudara-saudara nanya ke saya, apa penyebab BP Deepwater Horizon ini? Penyebabnya adalah keberadaan lapisan overpressure di bawah sana gitu. Sama seperti tadi Lucy, kenapa overpressure-nya bisa keluar? Silahkan para ahli dan engineer berdebat, apa karena salahnya man atau dan lain sebagainya, silahkan gitu, seperti itu. Oke, jadi ini kejadian kedua yang cukup dramatis yang yang berkaitan dengan keberadaan overpressure gitu, seperti itu. Oke, kemudian ini kejadian ketiga yang tidak kalah dramatisnya, saya rasa di Champion Field di Brunei gitu ya, seperti itu. Jadi salah satu sumur di sini pada tahun 79 mengalami blowout gitu ya, seperti itu. Ini saya ambil dari kolega saya Mark Tingay. Ini saudara bisa lihat bahwa blowout yang terjadi di sini di Champion Field di salah satu sumurnya itu bertahan sampai 20 tahun gitu ya. Bertahan sampai 20 tahun, dan 20 tahun kenapa bisa selesai? Karena fluida terus diproduksikan melalui 20 relief wells gitu ya, seperti itu, dengan rate production 1000 sampai 8000 cubic meter per day gitu ya, seperti itu, supaya pressure di bawah sana cepat drop begitu, seperti itu. Jadi ini tahun 80 dia blowout ya, kurang lebih tahun 2000-an ini selesai permasalahan ini gitu ya, seperti itu. Kejadian yang cukup dramatis juga, saya rasa ini yang diakibatkan oleh overpressure. Ini nanti akan kita diskusikan, ini bagaimana Mark Tingay menjelaskan blowout di Champion Field. Jadi katanya ada lapisan yang overpressure di sini, overpressure di sini tertransfer ke lapisan yang lebih dangkal, kemudian karena lapisan yang lebih dangkal ini kekuatan batuannya tidak sekuat yang di bawah sini, sehingga dia frack di sini, fracknya propagate ke surface, kemudian jadilah internal blowout. Nanti akan kita coba kembali lagi ke sini seperti itu ya. Oke, ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh Dodson tahun 2001. Dodson ini kalau saya tidak salah sekarang dibeli oleh IHS begitu, seperti itu ya. Jadi ini saudara bisa lihat di gambar ini begitu ya, di grafik ini gitu ya, bahwa permasalahan pemboran atau non productive drilling time yang diakibatkan oleh berbagai hal dalam pengeboran itu, ternyata kalau kita lihat pore pressure gitu ya, seperti itu, kita bisa lihat di gambar ini, pore pressure ini mengakibatkan kurang lebih sepertiga non productive drilling time gitu ya, seperti itu dalam masalah pemboran. Apalagi kalau saudara coba gabungkan ini dengan wellbore stability atau geodynamics, geomechanics problem gitu ya. Jadi permasalahan yang diakibatkan oleh pore pressure dan geomechanics itu kurang lebih setengah dari permasalahan pemboran begitu, seperti itu ya. Jadi saudara berapa kalau ngebor ini standby rig per hari?
100.000, 200.000 gitu ya, seperti itu. Katakan 100.000 US dollar per day gitu ya, saudara. Biaya standby rig saudara. Itu artinya apa? Artinya jika saudara punya 3 hari waktu tidak produktif gara-gara saudara harus mengatasi keberadaan overpressure di sana, saudara sudah hilang 300.000 US dollar. Mendingan kasihin aja ke saya PNS, saya bisa pensiun jadi PNS ya, seperti itu. Kayak bercanda itu. Oke ya, jadi ini betapa pore pressure ini mengakibatkan permasalahan yang luar biasa in terms of money di pemboran gitu. Jadi pemboran di Alaska misalnya, ini saudara kita lihat weather gitu ya, yang katanya cuacanya cukup ekstrim, atau pemboran di North Sea gitu yang cuacanya cukup ekstrim, itu cuma kurang lebih ya 1/10 dari permasalahan pemboran. Yang terbesar adalah pore pressure. Kemudian kalau pore pressure kita gabungkan dengan wellbore stability, ini setengahnya itu dari permasalahan pemboran. Nah, ini grafik ini juga bisa saudara baca apa ini grafik ini? Ini artinya subsurface problem, yaitu pore pressure dan geomechanics gitu, seperti itu jauh lebih besar dibandingkan surface problem yang ini gitu, seperti itu ya. Ini artinya apa? Artinya subsurface itu sangat complicated gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih juga ke Tuhan gitu ya, bahwa subsurface itu sangat complicated begitu. Karena kalau subsurface itu sederhana, ya kita semua kehilangan pekerjaan, atau paling tidak saya kehilangan pekerjaan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu kurang lebih yang jelek-jeleknya semua lah yang berhubungan dengan overpressure gitu, seperti itu ya. Nah, ini yang saya tampilkan sekarang setelah yang jelek-jeleknya, ya yang jelek-jeleknya dulu biar kita pahit-pahitan dulu lah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang ini sebenarnya overpressure ini, pemahaman kita mengenai overpressure ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam menganalisis petroleum system. Seperti saya sebutkan tadi di awal, ini yang kadang-kadang kita overlook begitu ya. Kita tidak pernah atau jarang sekali melihat hubungan antara overpressure dengan petroleum system begitu, seperti itu ya. Nah, ini bagan yang dikeluarkan oleh Sam Green gitu ya. Ini tahun 2016, ini maaf bukan 2006 ya. Jadi ini kita lihat bahwa pore pressure itu atau overpressure, pemahaman kita mengenai subsurface pressure itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Misalnya untuk migration, yang jelas migration butuh pressure gitu ya. Jika source rock itu pressure-nya normal dengan overpressure, itu akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap migration. Itu mudah-mudahan nanti akan coba kita bahas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini mengenai hubungan antara overpressure dengan trap integrity gitu ya. Jadi suatu trap itu mampu berapa menahan hydrocarbon column sebelum dia pecah, misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian jika overpressure-nya sekian, jika trap itu mengalami uplift, apakah akan pecah atau tidak gitu ya. Itu bisa kita analisis dengan pemahaman kita mengenai overpressure yang terdapat di reservoir tersebut, misalnya seperti itu. Itu akan coba kita bahas. Kemudian pore pressure juga bisa kita hubungkan dengan reservoir quality, terutama dalam hal ini dengan hubungannya dengan porosity preservation, begitu, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ada kolega saya yang meneliti di North Sea, begitu, seperti itu. Di lapisan-lapisan yang overpressure, di kedalaman yang dalam sekali, 4 kiloan, begitu, seperti itu, porosity-nya masih preserve. Nah, itu akan coba kita diskusikan juga nanti ya, seperti itu. Kemudian di beberapa cekungan di Indonesia, tidak jauh-jauh, source rock maturation itu ada hubungannya dengan overpressure. Jadi ini source rock maturation mengakibatkan terjadinya overpressure, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan kita bahas juga in terms of petroleum system begitu ya. Jadi kelas ini tidak melulu yang jelek-jeleknya lah yang diakibatkan oleh overpressure yang akan kita bahas, tapi juga hal-hal yang bermanfaat sehubungan dengan kemunculan overpressure di bawah sana akan coba kita diskusikan. Salah satu yang paling fenomenal itu sebetulnya adalah hubungan antara pore pressure dengan hydrocarbon migration, dalam hal ini secondary migration, jadi perjalanan oil and gas di reservoir gitu ya. Dalam beberapa kasus overpressure ini bisa mengakibatkan terbentuknya hydrodynamic trapping, built-in hydrocarbon water contact gitu ya, seperti itu. Jadi ini contohnya, ini lapangan-lapangan di Delta Mahakam gitu, seperti itu gitu ya. Ini kalau kita lihat ada dua lapangan yang cukup fenomenal yang sehubungan dengan pressure, yaitu lapangan Peciko dan lapangan Tunu, begitu, seperti itu. Nah, hydrocarbon di deeper section di dua lapangan tersebut, ini saudara bisa lihat distribusinya. Ketika di bore di crash,
isinya air semua. Tapi ketika dibor di flank, isinya gas semua gitu ya. Nah, ini sudah dipublikasikan sama kawan-kawan di Total, di APG Memoir, di mana-mana. Ini sudah confirm ini hydrodynamic trapping yang diakibatkan oleh variasi nilai overpressure. Jadi overpressure gradient kurang lebih. Jadi ketika overpressure itu membentuk gradient, overpressure-nya bervariasi, bisa mendrive fluid flow sehingga bisa mendisplace keberadaan hidrokarbon yang biasanya kita duga di crash dari suatu anticline. Misalnya seperti saudara dapat lihat pada gambar ini, dia berubah ke flank dari anticline. Ini akan coba kita diskusikan. Ini ngomong-ngomong skalanya TCF nih, 4 atau 5 saya lupa, 4 atau 5 TCF. Yang tunu, yang tadi yang ini belasan TCF, kejadiannya sama. Di deeper section kebanyakan hidrokarbon berlokasi di flank dari struktur, bukan di crash dari struktur, seperti itu. Oke, jadi kita akan bahas juga yang baik-baiknya, tidak hanya yang jelek-jeleknya, gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian itu kurang lebih yang akan kita bahas. Jadi dua hal, yaitu overpressure, aplikasi overpressure untuk untuk menghindari drilling hazard akan kita bahas. Satu lagi, hubungan antara overpressure dengan petroleum system akan kita bahas juga di kelas ini, begitu, seperti itu ya. Nah, ini kemudian beberapa referensi utama yang orang biasa gunakan jika kita mempelajari subsurface pressure dan stress. Yang pertama, saya sangat merekomendasikan buku yang pertama ini, Moshet and Michel. Jadi ini harus punya aja saudara-saudara ya. Ini bukunya relatif tipis, ini Abnormal Pressures While Drilling, relatif tipis tapi sangat enak sekali diikuti gitu ya. Saya pertama bersinggungan dengan pressure-pressurean ini ya buku ini yang saya baca gitu ya. Kemudian Alan Michel dulu lama di Total Indonesia, dulu sering ngajar di ITB, di IAGI gitu ya, seperti itu. Ini bukunya sih dulu dibagi-bagian gitu ya, saya nggak tahu sekarang. Kalau sekarang ya cari aja lah di Amazon gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Nah, ini kemudian yang menarik ini kedua, ini APG ini mengeluarkan 3 memoirs, ini membahas mengenai abnormal pressures gitu ya, seperti itu. Jadi pertama memoir 70, buku relatif lama tahun 98, Abnormal Pressures in Hydrocarbon Environment. Kemudian yang kedua memoir 76, yaitu Pressure Regimes in Sedimentary Basins and Their Prediction di tahun 2002 gitu ya. Kemudian memoir yang ketiga, memoir 61, yaitu Basin Compartment and Seal, tapi compartment and seal-nya banyak sekali dibahas in terms of pressure gitu ya. Jadi, nah ini menarik sekali kalau saya lihat APG, American Association of Petroleum Geologists. Saya rasa ini organisasi yang cukup berwibawa di bidang earth sciences begitu. Dia mengeluarkan 3 memoirs yang berkaitan dengan subsurface pressure atau overpressure. Ini apa artinya? Artinya ini pressure-pressurean ini ya kerjaan geologis ini, gitu ya, seperti ini. Jadi ini mesti geologis lah yang menganalisis, atau di tim subsurface pressure saudara, di tim drilling saudara yang menganalisis pressure harus ada geologisnya. Kalau enggak mesti gagal gitu lah. Percayalah sama saya. Kayak gitu. Oke ya. Jadi ini beberapa referensi. Kemudian ini Elsevier juga mengeluarkan 2 buku gitu ya. Jadi Development in Petroleum Science nomor 38 di tahun 94, Studies in Abnormal Pressures. Kemudian Development in Petroleum Science nomor 50, Origin and Predictions of Abnormal Formation Pressure tahun 2002 gitu ya, seperti itu. Buku relatif lama juga gitu, seperti itu. Ini saudara bisa gunakan juga sebagai acuan gitu ya untuk mempelajari subsurface pressure. Kemudian hampir di semua scientific publication, APG Bulletin, SPE, Marine and Petroleum Geology, Petroleum Geoscience, First Break dan lain-lain gitu, seperti itu, di Leading Age gitu ya. Itu selalu mengandung publikasi-publikasi mengenai pore pressure gitu, seperti itu. Jadi saudara bisa kumpulkan itu publikasi-publikasi itu. Saya punya bibliografinya. Jika saudara berminat, saudara bisa kontak saya untuk mendapatkan bibliografi dari publikasi-publikasi ilmiah yang berkaitan dengan subsurface pressure atau overpressure ini, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu referensi utama. Sekarang ya kita kenalan sebentar gitu ya. Jadi oke, ini foto favorit saya setelah foto Lucy ini, seperti ini. Jadi nama saya Agus Ramdan, seperti saya sebutkan tadi, saya PNS dengan unit kerja di Prodi Teknik Geologi dan Prodi Magister Teknik Air Tanah ITB gitu ya.
Jadi ya kalau lihat gambar ini saya geologis gitu ya. Jadi ini waktu saya ziarah ke singkapannya James Hutton, Hutton's Unconformity, Scar Point begitu. Ya, ya geologis lah saya gitu ya. Nih kalau nggak percaya saya geologis, saya pernah berdiri di singkapannya Hutton nih, ya, seperti itu. Oke, jadi tidak ada yang terlalu menarik mengenai saya, biasa-biasa saja. Saya S1 dan S2 di Geologi ITB, kemudian saya PhD di Durham University di UK, begitu seperti itu. Cukup beruntung saya waktu itu PhD di sana, saya bisa belajar, bisa dibimbing oleh the leading scientist di dunia di bidang overpressure seperti Richard Swabrick, salah satu pembimbing saya, kemudian Neil Golty, itu pembimbing utama saya yang sangat luar biasa. Saya hormat sekali sama beliau, saintis yang luar biasa beliau, gitu, seperti itu. Kemudian Richard Davis, yang salah satunya Richard Davis itu yang ribut banget mengenai Lucy itu adalah salah satu supervisor saya juga waktu saya mengambil PhD, gitu ya, seperti itu. Kemudian sampai dengan sekarang di Durham itu ada research konsorsium mengenai overpressure, itu namanya GeoPOP, begitu seperti itu. Saya sampai dengan sekarang masih menjadi member dari konsorsium research tersebut, begitu. Kemudian kita di Indonesia juga ada konsorsium research yang kita namakan INOV, Indonesian Overpressure Study. Saya juga sebagai technical leader dari Indonesia Overpressure Study, disponsori oleh beberapa oil companies yang beroperasi di Indonesia dan dikoordinir oleh SKK Migas. Terima kasih kepada sponsor-sponsor INOV dan SKK Migas yang membuat research overpressure ini menjadi jalan di Indonesia, gitu ya. Jadi ya tidak ada yang terlalu menarik lah menurut saya, biasa-biasa saja. Ini kemudian beberapa key publication yang telah kami hasilkan, gitu ya. Beberapa diantaranya mendapatkan award, begitu. Ini Bud-Fudge Method of Overpressure Estimation tahun ini mendapatkan award sebagai base paper di Petroleum Geoscience untuk periode 2015. Nama awardnya Norman Falcon. Jadi ini metode baru untuk mempredik overpressure, gitu ya, komplement terhadap metode Eaton atau metode Bowers yang cukup terkenal, mungkin seperti itu. Ini masih kita tes terus ini metode ini di beberapa cekungan sedimen di Indonesia, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini kita juga dapat award dari IPA begitu pada tahun 2014 sebagai the best paper di bidang geologi dan overall categories, gitu, seperti itu. Nah, jadi itu ya itu beberapa publikasi dari kita ya. Kita publikasi di Petroleum Geoscience, di First Break, di APG Bulletin kita publish juga, begitu, seperti itu. Oke, nah jika ya coba aja lah, jika ingin tahu lebih mengenai saya, coba aja di Google lah. Mudah-mudahan ada nama saya di Google, gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih, gitu ya. Coba aja lah, kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, gitu ya. Jadi itu kuliah pertama kita. Selanjutnya kita akan minggu-minggu berikutnya akan membahas mengenai agenda-agenda yang tadi telah saya berikan supaya pemahaman kita mengenai subsurface pressure dan stress itu lebih baik, gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.